Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik mahasiswa hebat D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Maluku. Selamat datang pada pertemuan pertama mata kuliah Kewarganegaraan. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajak adik-adik semuanya berpikir sejenak. Ketika mendengar kata kewarganegaraan, apa yang terpikir? Mungkin sebagian dari adik-adik langsung terbayang tentang negara, Pancasila, undang-undang, atau mungkin upacara bendera yang sebentar lagi akan kita laksanakan di tanggal 17 Agustus. Namun sebenarnya, pendidikan kewarganegaraan memiliki makna yang jauh lebih luas. Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya tentang menghafal aturan atau mengingat sejarah bangsa, tetapi tentang bagaimana kita memahami posisi kita sebagai individu, sebagai mahasiswa, dan sebagai calon tenaga kesehatan yang nantinya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai calon bidan, adik-adik tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi klinis, tetapi juga harus memiliki karakter, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Karena seorang tenaga kesehatan yang baik bukan hanya yang terampil melakukan tindakan medis, tetapi juga memiliki nilai kemanusiaan dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas dasar-dasar pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Baik adik-adik semuanya, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami pengertian pendidikan kewarganegaraan. Kedua, kita akan membahas tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Ketiga, kita akan mengidentifikasi berbagai landasan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian, kita juga akan memahami bagaimana peran mahasiswa sebagai warga negara. Dan yang paling penting bagi adik-adik semuanya sebagai mahasiswa kebidanan, kita akan melihat bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan dapat diterapkan dalam profesi kesehatan. Jadi setelah pembelajaran ini, harapannya adik-adik tidak hanya menjadi mahasiswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga menjadi pribadi yang memiliki karakter, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Kita lanjut ya, adik-adik semuanya, Indonesia itu adalah negara yang sangat unik. Kita memiliki ribuan pulau, berbagai suku bangsa, bahasa daerah, budaya, agama yang berbeda-beda, dan keberagaman ini bukan menjadi suatu kelemahan untuk kita, tetapi justru merupakan kekuatan dari bangsa Indonesia. Namun, keberagaman juga membutuhkan sikap yang tepat. Tanpa adanya toleransi, rasa saling menghargai, dan kesadaran sebagai satu bangsa, perbedaan dapat menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan hadir untuk membentuk masyarakat yang memahami pentingnya persatuan dan tanggung jawab bersama. Di lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa tidak hanya dipersiapkan menjadi tenaga kesehatan profesional ya, tetapi juga diharapkan kelak adik-adik bisa menjadi manusia yang memiliki karakter. Khusus bagi mahasiswa kebidanan, adik-adik nantinya akan berhadapan langsung dengan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya, keyakinan, dan kebiasaan yang beragam. Maka kemampuan menghargai keberagaman menjadi salah satu kompetensi penting seorang tenaga kesehatan. Karena pelayanan kesehatan yang baik harus diberikan kepada siapapun tanpa membeda-bedakan latar belakang dari pasien tersebut. Sekarang kita masuk pada konsep dasar. Apa sebenarnya pendidikan kewarganegaraan itu? Jadi, pendidikan kewarganegaraan adalah proses pembelajaran yang bertujuan membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter agar mampu menjalankan hak serta kewajiban serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi,
Pendidikan kewarganegaraan memiliki 3 aspek utama. Pertama adalah pengetahuan, artinya kita memahami bagaimana sistem negara berjalan, memahami aturan, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kedua adalah keterampilan, yaitu kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Ketiga adalah karakter. Ini yang sangat penting. Karena seseorang mungkin memiliki banyak ilmu, tetapi tanpa karakter yang baik, ilmu tersebut belum tentu memberikan manfaat. Dalam pendidikan kewarganegaraan terdapat nilai-nilai utama seperti religiositas, nasionalisme, demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai ini sebenarnya sangat dekat dengan profesi kebidanan. Seorang bidan harus memiliki empati, menghargai manusia, bertanggung jawab, dan memberikan pelayanan dengan penuh kepedulian. Adik-adik mahasiswa sekalian, tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang baik atau sering disebut dengan istilah good citizen. Apa ciri seorang good citizen? Pertama, memahami hak dan kewajibannya. Sebagai warga negara, kita memiliki hak yang harus dihormati, tetapi kita juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang kedua, memiliki rasa cinta tanah air. Cinta tanah air bukan hanya ditunjukkan melalui simbol-simbol tertentu, tetapi melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi bangsa. Ketiga adalah menjunjung tinggi nilai Pancasila. Yang keempat, menaati hukum yang berlaku. Yang kelima, menghargai keberagaman. Dan keenam, mampu berpikir kritis serta berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Bagi mahasiswa kebidanan sendiri, tujuan ini berkaitan erat dengan pembentukan rasa profesionalisme, ya. Seorang bidan bukan hanya bekerja berdasarkan ilmu kesehatan, tetapi juga harus memiliki empati, etika, dan kepedulian kepada masyarakat sekitar. Berikutnya, pendidikan kewarganegaraan memiliki beberapa landasan utama. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan kewarganegaraan berasal dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi dasar dalam membangun karakter suatu bangsa. Nilai seperti kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah landasan yuridis. Artinya, pendidikan kewarganegaraan memiliki dasar hukum yang mengatur penyelenggaraannya dalam sistem pendidikan nasional. Dan yang ketiga adalah landasan sosiologis. Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Karena itu, kita membutuhkan pendidikan yang mampu membangun sikap toleransi, kerjasama, dan kepedulian sosial. Dalam dunia kebidanan, ketiga landasan ini sangat relevan, karena pelayanan kesehatan harus berlandaskan nilai kemanusiaan, aturan profesi, dan kondisi sosial masyarakat. Selanjutnya, kita membahas fungsi pendidikan kewarganegaraan. Jadi, pendidikan kewarganegaraan ini memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, membentuk karakter bangsa. Artinya, membangun pribadi yang memiliki nilai moral dan tanggung jawab. Kedua, meningkatkan kesadaran hukum. Sebagai warga negara dan tenaga kesehatan, kita harus memahami bahwa setiap tindakan memiliki aturan dan konsekuensi. Ketiga, memperkuat identitas nasional. Kita tetap menghargai budaya dan keberagaman, tetapi memiliki rasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Keempat, meningkatkan rasa nasionalisme. Kelima, menumbuhkan kepedulian sosial. Dan keenam, membangun budaya demokrasi. Nilai-nilai tersebut sangat penting bagi calon tenaga kesehatan, karena seorang bidan akan menjadi bagian dari masyarakat dan memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Berikutnya, mahasiswa sebagai warga negara. Jadi, mahasiswa ini, ya adik-adik semuanya, memiliki posisi yang unik. Di satu sisi,
Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang menuntut ilmu, ya. Namun di sisi lain, adik-adik mahasiswa juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki tanggung jawab sosial. Karena itu, mahasiswa memiliki beberapa peran. Yang pertama adalah agent of change. Mahasiswa diharapkan mampu membawa perubahan positif melalui ilmu dan gagasan yang dimiliki. Yang kedua adalah social control. Mahasiswa memiliki peran untuk memberikan kritik yang membangun terhadap berbagai permasalahan sosial. Yang ketiga adalah iron stock. Artinya mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa yang akan menggantikan pemimpin di masa depan. Dan keempat adalah moral force. Mahasiswa harus menjadi contoh dalam sikap, etika, dan tanggung jawab. Sebagai mahasiswa kebidanan, peran ini dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap kesehatan ibu dan anak, edukasi di masyarakat, serta pelayanan yang profesional. Lalu apa peran mahasiswa kebidanan sebagai calon tenaga kesehatan? Jadi, mahasiswa kebidanan memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Mengapa? Karena profesi bidan berhubungan langsung dengan kehidupan manusia. Seorang bidan itu mendampingi perempuan dalam berbagai fase kehidupan, mulai dari masa reproduksi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, sampai keluarga berencana. Oleh karena itu, calon bidan harus memiliki nilai kewarganegaraan dalam praktiknya. Contohnya, memberikan pelayanan yang menghargai martabat manusia, menghormati keberagaman budaya pasien, menjaga kerahasiaan pasien, tidak sembarangan memberikan informasi rahasia, Lalu mematuhi kode etik profesi, mengutamakan keselamatan pasien, dan memiliki kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Inilah bentuk nyata bagaimana nilai kewarganegaraan diterapkan dalam profesi kebidanan. Sekarang kita masuk pada contoh kasus ya. Jadi di sini ada kasus di mana seorang mahasiswa kebidanan sedang melaksanakan praktik lapangan. Ternyata ia menemukan bahwa beberapa ibu hamil berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan memiliki kebiasaan yang tidak sama dalam memanfaatkan layanan kesehatan. Sebagian mahasiswa menilai kebiasaan tersebut keliru tanpa mencoba memahami alasan budaya di baliknya. Silahkan adik-adik mendiskusikan bersama teman kelompoknya. Ada 4 pertanyaan yang didiskusikan. Yang pertama adalah apakah sikap tersebut mencerminkan nilai kewarganegaraan? Yang kedua, bagaimana seharusnya mahasiswa bersikap? Yang ketiga, nilai Pancasila apa yang dapat diterapkan? Dan yang terakhir, bagaimana hubungan antara profesionalisme bidan dan penghormatan terhadap keberagaman? Baik adik-adik mahasiswa, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang bertujuan membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Tujuan utamanya adalah membentuk good citizen, yaitu warga negara yang mampu menjalankan hak dan kewajiban serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan kewarganegaraan memiliki landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Berikutnya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai agent of change, social control, iron stock, dan moral force. Dan sebagai mahasiswa kebidanan, kalian dapat menerapkan nilai kewarganegaraan melalui pelayanan kesehatan yang profesional, humanis, dan menghargai keberagaman. Ingat, seorang bidan yang hebat bukan hanya yang memiliki keterampilan klinis, tetapi juga memiliki hati untuk melayani manusia. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan pertama mengenai pengantar pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Semoga materi hari ini dapat memberikan pemahaman bahwa menjadi mahasiswa kebidanan bukan hanya tentang belajar ilmu kesehatan, tetapi juga tentang membangun karakter sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
karena ilmu tanpa karakter akan kehilangan arah. Sedangkan ilmu yang disertai kepedulian akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian kalian, tetap semangat belajar, tetap berproses, dan jadilah calon bidan yang profesional, berintegritas, serta memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.